عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Nurul Badar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bersyukur atas nikmat Allah Jalla wa Ala kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala guna melanjutkan pembahasan atau kajian kita membahas Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah masuk pada bab ma jaa fil riya. Ya. Bab ma jaa fil riya. Baik. Itu bab tentang ayat-ayat atau hadis-hadis terkait dengan riya. Terkait dengan riya. Ya, dan kita telah jelaskan apa yang dimaksud dengan riya. Apa itu riya? Ya. Sudah kita terangkan bahwa riya itu adalah idharul amal, yaitu memperlihatkan amalannya, sengaja memperlihatkan amalannya yang dia lakukan. Maka dia sholat, sedekah, baca Al-Quran, dia sengaja perlihatkan kepada orang. Tujuannya apa? Diqasdi ru'ya, diqasdi dengan tujuan, dengan niat supaya manusia memujinya. Itu tujuannya, supaya manusia memuji apa yang dia lakukan. Itu yang dimaksud dengan riya. Adapun kalau dia menampakkan, dia perlihatkan awalnya, niatnya bukan untuk dipuji, tapi niatnya supaya dicontoh oleh orang lain, diikuti oleh orang lain, maka ini bukan riya. Paham ya? Jadi kembali kepada niatnya orang, apa tujuannya dia memamerkan amalnya. Kalau dia pamerkan amalnya, tujuannya, niatnya untuk dipuji, untuk disanjung, maka itulah riya. Tapi kalau tujuannya bukan untuk disanjung, bukan untuk dipuji, tapi untuk dicontoh oleh orang lain, untuk diikuti oleh orang lain, maka ini bukan riya, tetapi ini adalah amal soleh, amal yang baik. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Jika engkau bersedekah dengan terang-terangan, menampakkan, memperlihatkan sedekahmu, itu baik. Tapi jika engkau wa in tukhfuha, jika engkau menyembunyikan, tidak memperlihatkan, tidak menampakkan sedekahmu kepada orang, maka itu lebih baik. Dua-duanya baik. Sedekah dengan terang-terangan itu baik, tapi sembunyi-sembunyi lebih baik. Tapi yang dimaksud di sini terang-terangan, ya itu tadi tujuannya supaya dicontoh, diikuti oleh orang lain. Seperti misalnya ada orang sengaja dia bersedekah, supaya apa? Menegur orang-orang kaya yang tidak mau bersedekah, ya, memancing orang untuk bersedekah juga, itu bagus. Untuk tujuan memancingnya, supaya orang tergerak juga, terpancing juga, termotivasi juga untuk bersedekah, maka itu bagus. Nah, dan jamaah sekalian, kita telah membaca satu ayat yang dibawakan oleh beliau terkait dengan masalah riya.
Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Di akhir surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Itu sudah kita bahas ayatnya. Yang jelas pada ayat itu Allah menyebutkan bahwa siapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari kiamat, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, sebab kita nanti di hari kiamat bisa berjumpa dengan Allah, bisa bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia tidak bisa kita melihat bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di hari kiamat bisa. Allah akan memperlihatkan wajahnya kepada hamba-hambanya yang Allah inginkan. Allah akan memperlihatkan wajahnya. Bagaimana wajahnya Allah? Allah akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW dalam hadis, tidak ada kenikmatan di surga yang lebih nikmat daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba melihat wajah Allah, maka dia lupa dengan segala kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, bagaimana tidak bahagia? Yang kita lihat adalah wajah yang menciptakan kita, wajah yang memberikan rezeki kepada kita, wajah yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Ternyata wajahnya bisa dilihat di hari kiamat dengan jelas. Dengan jelas kata Nabi SAW, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badr la tudamuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian, kata Nabi, betul-betul akan melihat ya wajah Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan di waktu purnama. Seperti kalian melihat bulan di waktu purnama. Maksudnya apa? Ya, kalau kita melihat bulan di waktu purnama jelas atau tidak? Jelas, nampak sekali jelas. Ya kan? Seperti bulan di waktu purnama itu jelas sekali dilihat itu bulan. La tudamuna fi ru'yatihi, dan kalian tidak berdesak-desakan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang ketika melihat bulan berbuka berdesak, tidak kan? Bebas orang melihat dengan gaya mana saja ya. Terserah mau seperti apa modelnya, mau baring, mau berdiri, tidak perlu berdesak-desakan ketika melihat bulan di waktu purnama, dan jelas sekali terlihat. Nabi menggambarkan bahwa kalian akan melihat wajah Tuhan kalian seperti melihat bulan di waktu purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan melihatnya. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah di hari kiamat, ada dua syarat. Ada dua syarat yang Allah berikan. Yang pertama, falyamal amalan shalihan. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Syarat yang pertama, hendaklah dia beramal di dunia, sholat, ya, sholat, puasa, beramal, beribadah. Tetapi amalnya harus soleh. Falyamal amalan shalihan, itu syaratnya. Jadi bukan sekedar beramal, tapi amalnya harus amal soleh. Bukan amal salah. Jadi ada amal soleh, ada amal salah. Syaratnya untuk melihat dan bertemu dengan Allah harus beramal, amalnya harus amal soleh. Ketika dia sholatnya harus sholat yang soleh, bukan sholat yang salah. Ketika dia bersedekah, sedekahnya harus sedekah yang soleh, bukan sedekah yang salah. Haji pun demikian, hajinya harus haji yang soleh, bukan haji yang salah. Jadi itu syarat yang pertama, beramal, tapi amalnya harus amal soleh. Kapan amal itu dikatakan amal soleh? Kapan amal itu dikatakan amal soleh? Ketika memenuhi dua syarat, baru disebut amal soleh. Kalau tidak memenuhi dua syarat, maka bukan amal soleh tapi amal salah.
Apa dua syaratnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, yang pertama mukhlishan lillah, dia kerjakan amal itu ikhlas karena Allah. Itu namanya amal soleh. Amalnya dia kerjakan ikhlas karena Allah, bukan riya, bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung, tapi ikhlas karena Allah. Paham? Yang pertama dikatakan amal soleh ikhlas. Yang kedua al-muttabi'ah atau al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru disebut amal soleh. Jadi Nabi memberikan tuntunan, misalnya sholat maghrib berapa rakaat? 3. Kalau ada orang sholat maghrib 4, amal salah. Gitu. Jadi harus sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan tuntunan sholat duhur itu waktunya begini. Kalau ada orang sholat duhur jam 11, amal salah namanya. Atau sholat duhurnya di waktu asar, tidak benar. Jadi amalan itu harus sesuai dengan tuntunan, baru disebut dengan amal soleh. Ada orang hajinya tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Ya, dia tawaf di Ka'bah bukan 7 kali, dia tawaf 100 kali. Nah, itu kan amal salah. Mungkin dia berkata kan lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus. Tidak begitu dalam beragama. Kita harus ikut aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Amal yang memenuhi 2 syarat, ikhlas, tidak riya. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak membuat-buat sendiri. Itulah syarat yang pertama untuk bertemu dengan Allah di hari kiamat. Syarat yang pertama apa? Beramal dan amalnya harus soleh. Yang kedua, syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dunia ini tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh berbuat syirik. Kapan dia berbuat syirik di dunia ini? Maka di hari kiamat dia tidak akan bertemu dengan Allah dan tidak akan melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, kemudian lanjut. Kata penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'a. Kemudian beliau membawakan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Ya, marfu artinya itu sampai kepada Nabi. Hadis ini ucapan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Kata Nabi, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Ana. Kata Allah, ana aghna syuraka'i anisyirki. Saya, kata Allah, tidak butuh dengan sekutu. Tidak butuh saya. Saya tidak butuh dengan sekutu. Saya tidak butuh dengan pembantu. Saya tidak butuh kan. Kalau kita butuh kan, kalau Allah bisa berdiri sendiri. Allah tidak butuh bantuan manusia. Kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kata Allah, wahai seluruh manusia, kalian itu butuh kepada Allah, sementara Allah tidak butuh kepada siapapun. Kita butuh kepada Allah, Allah tidak membutuhkan siapapun. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana, saya aghna syuraka'i an syirki. Saya sangat tidak butuh dengan sekutu. Tidak butuh saya. Man 'amila 'amalan, maka barang siapa yang melakukan sebuah amalan, kata Allah, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, mengerjakan sebuah amalan apa saja, sholat, sedekah, baca Al-Quran, asyraka fihi ma'i ghairi,
taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa yang melakukan sebuah amalan, ternyata dia persekutukan aku dengan yang lain, ketika dia mengerjakan amalan itu dia apa? Dia ternyata sekutukan aku dengan yang lain. Ya, maksudnya dia beramal amalan itu ada yang lain selain saya, gitu. Ada tujuan-tujuan lain yang dia inginkan selain saya. Dia ingin menginginkan pujian orang, menginginkan sanjungan orang, menginginkan balasan orang. Bukan menginginkan saya ketika dia beramal. Maka apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan amalnya. Amal yang dia lakukan aku tinggalkan, kata Allah. Maksudnya aku tinggalkan, aku tidak beri balasan. Aku tinggalkan amalnya. Ya. Taraktuhu, aku tinggalkan orangnya. Ya, aku tinggalkan orangnya. Itu makna kata sebagian ulama. Wa syirkahu, dan aku tinggalkan amalnya. Orangnya dan amalnya ditinggal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggal, ya, artinya dicuekin oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, tidak dipeduli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang itu, dan tidak dipeduli amal yang dia lakukan. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa saja di dunia ini yang beramal dengan sebuah amal, ternyata ketika dia beramal menginginkan yang lain, bukan Allah yang dia inginkan, bukan balasan Allah, bukan pujian Allah, bukan wajah Allah, tapi yang dia inginkan adalah sanjungan manusia, pujian manusia. Itu dia ketika dia beramal. Apa kata Allah? Aku tinggalkan orang itu dan aku tinggalkan amalnya. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan maknanya, aku tinggalkan dia dan amalnya. Kata beliau, wal muradu anna amal al-mura'i batil la thawaba fi. Maksud hadis itu adalah orang yang beramal dan dia ria ketika beramal, maka amalnya batal, tidak ada pahala sedikit pun yang Allah berikan kepadanya. Tidak ada pahala, batal amalnya. Paham? Jadi itu yang pertama. Jadi orang yang beramal, lihat dia beramal, dia menginginkan pujian manusia, maka apa kata Allah? Aku tinggalkan. Artinya tidak diberi pahala oleh Allah amalnya. Dan alangkah ruginya seseorang beramal, sudah capek beramal, tapi apa? Tidak ada balasan, rugi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, amilatul nasibah. Dia sudah capek beramal, tapi apa yang dia dapat? Lelah, capek saja dia dapat. Amilah, beramal tapi capek. Tidak ada yang dia dapat. Kenapa? Karena ketika dia beramal, bukan Allah yang dia inginkan di balik amalan itu, pujian manusia, sanjungan manusia, maka hanya capek yang dia dapat, tidak ada balasan yang dia dapatkan. Dan sekali lagi, alangkah ruginya kita sudah capek beramal. Apalagi kalau amalan itu butuh biaya, ya kan? Mengeluarkan biaya jutaan seperti haji. Bukan biaya kecil Pak, haji itu biaya besar, bertahun-tahun menabung, bahkan saking iritnya karena menabung, ya dia mungkin hanya makan lombok untuk tabungan haji. Ternyata setelah dia bertahun-tahun menabung sekian banyak tabungannya, bahkan dia sudah berjuang berangkat haji, ternyata tidak ada pahalanya, rugi. Biaya besar, perjuangan. Orang haji itu berjuang fisik, butuh fisik yang kuat untuk pergi haji. Berat itu tawaf di Ka'bah, berat itu. Banyak orang tawaf sakit berat, amalan-amalan haji berat. Tidak sama dengan amalan yang lain. Haji itu berat sekali, ibadah haji itu berat, umroh saja berat. Makanya dalam Al-Quran Allah mempersyaratkan diwajibkan haji bagi orang yang mampu. Mampu di sini bukan hanya mampu dari sisi dana, tapi mampu dari sisi fisiknya. Karena ibadah haji itu berat.
Orang banyak larangan kan? Banyak larangan. Harus pakai begini, selama kita hari tidak boleh pakai baju-baju berjahit, harus pakai baju begitu, baju ihram. Kemudian tidak boleh ini, tidak boleh. Banyak hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Berat. Subhanallah, ternyata setelah dia berjuang menghadapi beratnya amalan haji, ternyata di hari kiamat apa? Ada pahala, kan rugi. Kenapa? Karena ketika dia haji bukan Allah yang dia inginkan di balik haji. Apa yang dia inginkan haji? Pujian manusia. Betapa banyak orang yang berangkat haji, apa tujuannya? Hanya ingin dibilang-bilang sama orang. Mau dibilang berhasil kan? Ada orang berusaha menabung. Apa tujuannya ulang haji? Untuk apa? Supaya dikatakan orang bahwa sudah haji tahu, berhasil tahu. Tujuannya itu. Dia berangkat haji pulang mau dibilang haji, mau disang. Macam mana? Banyak orang tujuannya lain. Alangkah ruginya jemaah sekalian. Orang-orang yang beramal bukan karena Allah, apa kata Allah? Aku tinggalkan orangnya dan amalnya aku tinggalkan. Aku tidak kasih balasan. Barakallahu fiik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Wahai Muhammad, katakan, sampaikan, ingatkan mereka hamba-hambaku. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya? Kata Allah, orang yang paling merugi amalnya. Jadi bukan tidak beramal tapi paling merugi orangnya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang sia-sia usahanya di dunia. Kata Allah, orang-orang yang sia-sia usahanya di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara dia telah menyangka dirinya telah berbuat hebat. Ternyata di hari kiamat sia-sia. Kenapa? Soalnya itu tadi, ketika dia beramal tidak ikhlas. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Dan kami akan membawakan, kami akan datangkan amal-amal yang pernah mereka lakukan di dunia, didatangkan sholatnya, didatangkan hajinya, didatangkan baca Al-Qurannya. Setelah itu apa kata Allah? Kami jadikan amalannya debu yang berterbangan. Kami jadikan amalnya itu tadi yang begitu banyak apa? Debu. Debu ada nilainya Pak, debu. Ada nilainya. Debu yang berterbangan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita khawatirkan. Makanya Allah ingatkan kepada kita dalam hadis qudsi, saya tidak butuh dengan sesuatu, kata Allah. Maka barang siapa yang beramal bukan karena saya mempersekutukan aku dengan yang lain, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan amalnya. Tidak dikasih pahala. Jemaah sekalian, kalau sekedar tidak dikasih pahala, itu masih mending. Ya, walaupun itu rugi. Tetapi jemaah sekalian, ternyata orang yang beramal bukan karena Allah, riya ketika beramal, bukan hanya tidak dikasih pahala oleh Allah, tapi dimasukkan ke neraka. Jadi bahayanya ini. Jadi bukan sekedar amal yang tidak diganjar oleh Allah, tidak dibalas oleh Allah, tetapi orang yang riya ketika beramal, pamer ketika beramal untuk dipuji, ternyata berdasarkan hadis Nabi, mereka adalah orang yang paling pertama masuk neraka. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan. Riya itu dosa. Jadi dia sholat tapi riya, bukannya beribadah, berdosa dia. Ada orang sholat riya, dosa yang dia lakukan. Ada orang puasa riya, dosa yang dia lakukan. Pergi haji riya, dosa yang dia lakukan. Kenapa dosa? Karena riya adalah syirik. Riya itu syirik, syirik kecil. Nanti akan datang hadisnya di kitab kita. Kata Nabi, ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi, yang paling aku takutkan,
Yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai sahabatku adalah syirik kecil. Itu yang paling aku takutkan, syirik kecil. Rasulullah, Nabi pun ditanya, yang mana itu syirik kecil? Nabi menjawab, ar-riya, yaitu riya. Itu syirik kecil. Dan yang namanya syirik, walaupun syirik kecil, masuk pada firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik yang dimaksud apa? Besar dan kecil, dua-duanya kena ayat itu. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, syirik besar maupun syirik kecil. Jadi orang yang ria ketika beramal itu berdosa, berbuat syirik. Makanya karena dia berbuat dosa, karena dia paling pertama nanti dilempar ke dalam neraka adalah orang yang ria. Naudzubillah. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis sahih dalam riwayat Muslim, kata Nabi, inna awwal man tusa'aru fin nar yaumal qiyamati salasatun. Sesungguhnya kata Nabi, orang yang paling pertama dinyalakan api neraka untuknya dan dilempar ke dalamnya adalah 3 golongan manusia. Paling pertama kata Nabi, yang dinyalakan api neraka untuknya dan mereka paling pertama dilempar ke dalamnya adalah 3 golongan manusia. Sebelum pelaku riba dilempar ke dalam neraka, sebelum peminum khamar dilempar ke dalamnya, sebelum pesina dilempar ke dalamnya, ternyata yang paling pertama dilempar ke dalamnya adalah orang yang sholat, orang yang beribadah, beramal tapi ria. Itu golongan yang paling pertama. Kata Nabi apa? Yang paling pertama dilempar ke dalam neraka adalah 3 golongan manusia. Yang pertama kata Nabi adalah orang yang berjihad, berperang, bukan bermaksiat, beramal, beribadah, berjihad. Tapi paling pertama masuk neraka. Kenapa paling pertama masuk neraka? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat ditanya oleh Allah ketika dihisab amalnya, diperiksa amalnya oleh Allah, akan dihisab amal kita nanti. Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Dia pun mengatakan, ya Allah, qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Allah, aku telah berjihad sampai aku mati syahid fika, semata-mata karena engkau. Itu kata dia. Apa kata Allah? Kata bohong kamu. Dan bisa kita berbohong. Allah tahu niat kita kan. Apa kata dia? Ya Allah, saya berjihad dan saya mati syahid karena engkau. Ikhlas kata dia, karena engkau ya Allah, karena agama saya ini. Apa kata Allah? Kata bohong. Tidak bisa kita berbohong. Allah tahu niat kita. Dan ingat jamaah sekalian, seluruh niat-niat kita itu akan dibongkar oleh Allah di hari kiamat. Tidak ada yang disembunyikan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa hussila ma fis sudur. Apa yang disembunyikan oleh manusia dalam dadanya selama ini akan dibongkar oleh Allah di hari kiamat. Ini tadi orang ini, apa kata dia? Allah, saya berjihad karena engkau. Apa kata bohong kamu? Innama tuqatilu lituqala jarin. Sesungguhnya kamu itu berjihad tujuanmu ingin dibilang pemberani. Itu tujuan, itu dia. Mau dibilang apa? Mau dibilang jagoan. Ini kan ria. Apa tadi definisi ria? Beramal ingin dipuji. Mau dibilang jagoan, mau dibilang pemberani, mau dibilang pahlawan. Apa kata Allah? Sesungguhnya engkau berjihad lituqala jarin, hanya ingin dikatakan pemberani. Wa qad qila, dan engkau telah mendapatkan itu di dunia. Orang semua mengatakan kamu hebat karena memang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata amalan itu sesuai dengan niat manusia, dan setiap orang akan mendapatkan
sesuai apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan di dunia, mau mendapatkan pujian. Kata Allah, kau sudah mendapatkan itu di dunia. Maka di hari kiamat apa balasanmu? Apakah Allah memberikan pahala? Tidak. Kata Allah kepada malaikat, seret dia, seret orang itu, lemparkan dia ke dalam neraka. Ini paling pertama, orang yang berjihad. Tapi ketika dia bukan karena Allah, paling pertama masuk neraka. Yang kedua kata Nabi SAW adalah orang yang menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, dan belajar Al-Quran. Pondok-pondok pesantren dimasuki di mana-mana, masuk pondok pesantren, belajar ilmu agama. Bagus, masya Allah, itu ibadah. Tapi ketika niatnya salah, ini masalah. Dia belajar ilmu agama, niatnya apa? Bukan karena Allah. Niatnya dunia, niatnya pujian. Mau dibilang ini, mau dibilang hebat, mau dibilang berilmu, mau disanjung, itu niatnya. Ditanya oleh Allah di kamar, kamu wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Kata dia, ya Allah, ta'allamtul ilm wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, di dunia aku telah menuntut ilmu dan aku telah belajar Al-Quran karena Engkau, menghafal Al-Quran karena Engkau. Itu kata dia ya. Apa kata Allah? Kata kamu juga bohong. Innama ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Sesungguhnya kamu itu belajar ilmu agama tujuan mau dibilang ulama. Mau dibilang apa? Mau dikatakan ulama, mau dibilang orang hebat ilmunya, jago ilmunya itu tujuan. Tidak mau dapatkan pujian manusia. Dan kamu belajar Al-Quran liqala qari, dan kamu selama ini belajar Al-Quran niat tujuanmu untuk dibilang apa? Ahli Quran. Maka dekilah kata Allah, engkau telah mendapatkan itu di dunia. Summa umira, kepada Allah memerintahkan malaikat, seret dia, lemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, golongan manusia yang ketiga adalah manusia yang rajin bersedekah. Sedekahnya luar biasa. Ditanya oleh Allah, wahai fulan, di dunia apa yang kamu lakukan? Maka dia mengatakan, ya Allah, ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, kata dia, tidak ada satupun sarana yang butuh disedekahi kecuali aku bersedekah di sini. Hebatnya dia. Tidak ada satupun sarana. Ada masjid bersedekah, ada lagi masjid sedekah. Pokoknya berapa masjid di situ ada sumbangan, ada sedekah. Ada lagi sekolah agama bersedekah, ada panti asuhan bersedekah. Pokoknya tidak ada satupun sarana agama yang butuh disedekahi kecuali dia bersedekah di sini. Kata dia, dan saya melakukan itu ya Allah karena Engkau. Ikhlas. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu juga bohong. Kamu juga bohong. Innama tasaddaqta liyuqala jawab. Sesungguhnya kamu itu bersedekah hanya karena ingin dikatakan dermawan. Mau dibilang apa? Dermawan. Maka tidak, dan engkau telah mendapatkan niatmu di dunia. Orang semua mengatakan kamu dermawan. Maka malaikat seret dia, lemparkan ke dalam neraka. Inilah bahaya dia. Jadi bukan sekadar amalnya itu ditolak oleh Allah, tidak diberi balasan oleh Allah, tapi justru perbuatannya itu menyebabkan dia paling pertama masuk neraka. Bahaya dia. Jadi dia itu dosa, dan dosanya besar, bahkan syirik kecil. Barakallahu fiik. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang terbiasa pamer untuk
Dipuji-puji oleh manusia itu bahaya. Ini tadi di hari kiamat bahayanya seperti tadi. Kalau di dunia ini bahaya juga. Jamaah sekalian, ada sebuah hadis Nabi yang kita takutkan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ada hadis Nabi. Nabi mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sesungguhnya ada orang di dunia ini, mudah-mudahan kita. Orang ini beramal dengan amalan penduduk syurga. Jadi amalnya amal-amal syurga, sholat, baca Al-Quran, Masya Allah. Setiap hari dia sholat, baca Al-Quran, sedekah. Katakan, hingga jarak antara dia dengan surga tinggal berapa? Dira'. Dira' itu satu hasta. Ini namanya dira'. Sedikit lagi kan? Dikit lagi masuk surga, sedikit lagi. Masya Allah, sudah dekat ke surga. Ternyata apa? Faya'malu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Ternyata di akhir hayatnya berubah. Jadi di akhir hayatnya, jadi selama ini beramal soleh, tapi ternyata di akhir hayatnya sedikit lagi sedikit lagi meninggal ya, sudah. Maksudnya itu jaraknya antara surga sudah dekat lagi, sudah mau mati. Sedikit lagi masih surga. Tapi ternyata apa? Di akhir hayatnya tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi pada akhir hayatnya? Kata Nabi, faya'malu bi'amali ahli an-nar. Tiba-tiba dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Tiba-tiba berubah, tidak pernah sholat. Kok tiba-tiba berubah? Tadinya dikenal orang yang ahli ibadah, tiba-tiba jadi maksiat. Ada orang yang kata Nabi seperti itu. Tiba-tiba di akhir hayatnya beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena akhir hidupnya salah. Dan yang menentukan itu akhir hidup kita kan? Apa kata Nabi? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang menentukan dari seorang hamba adalah amalan penutup hidupnya. Dilihat penutupnya, akhir hidupnya seperti apa amalnya. Dan Nabi tadi mengatakan ada orang beramal dengan amalan penduduk surga, ternyata di akhir hidupnya berubah menjadi amalannya penduduk neraka. Tiba-tiba tidak pernah sholat. Tiba-tiba yang dikenal tadinya sholat, tiba-tiba tidak pernah muncul, kemudian bergabung dengan orang-orang yang bermaksiat. Ada orang seperti itu katanya. Pertanyaannya jamaah sekalian, kenapa bisa? Kenapa bisa tiba-tiba berubah? Jawabannya kata para ulama, ternyata orang itu selama ini beramal bukan karena Allah. Betul ya sholat, tapi sholatnya bukan karena, bersedekah tapi bukan karena Allah. Ternyata apa? Bukan karena Allah dia beramal. Ketika dia beramal bukan karena Allah, maka Allah hukum dia. Di akhir hayatnya diperlihatkan jati dirinya. Paham? Ya, makanya dalam hadis Nabi bersabda dalam hadis sahih, man samma'an nas bi amalihi samma Allahu bihi masami'a khalqihi. Barang siapa yang beramal tujuannya hanya ingin didengar, ingin dilihat, maka kelak kata Allah, kata Nabi, kelak Allah akan memperdengarkan keburukannya kepada manusia. Jadi siapa yang beramal tujuannya apa? Hanya ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji, maka kelak sama Allah masami'a khalqihi. Kelak suatu ketika Allah akan memperdengarkan kepada makhluknya kejelekan-kejelekan yang orang dibongkar oleh Allah telah. Jadi hati-hati. Ya, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini perkara riya ini bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Ya, sudah kita sebutkan tadi ya. Barakallahu. Dan ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, yaqulullahu yawmal qiyamati idza tusiya an-nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum
tura'unahum fid dunya. Allah akan berkata pada hari kiamat, ketika manusia telah dibalas amalnya, Allah akan berkata, idhabu. Allah akan berkata kepada orang-orang dia, pergilah kalian kepada orang yang kalian beramal karena dia. Paham? Allah akan berkata kepada orang-orang dia, kamu yang lihat, pergilah kamu kepada orang itu, minta balasanmu dari dia. Ini penghinaan. Dan tidak mungkin orang itu bisa memberi balas. Jadi kalau kita beramal ingin dipuji oleh si Ahmad atau si Joni, maka Allah berkata, wahai kamu, pergilah ke dia, minta balasan dari dia. Dan tidak mungkin makhluk bisa memberikan balasan, karena hanya Allah yang bisa memberikan balasan dari amal kita. Itu sebenarnya penghinaan dari Allah. Pergilah kamu ke dia, minta dari dia. Dan tidak mungkin. Itu sebenarnya penghinaan dari Allah. Makanya dalam hadis dikatakan wasagharahu wa haqqarahu. Orang-orang yang beramal karena dia kelak akan direndahkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekalian, barakallahu. Ini dulu. Ada pertanyaan? Apakah orang yang melakukan perbuatan riya di dunia, apakah saat dia riya itu amalannya sudah disia-siakan atau menunggu sampai di akhir hayatnya? Itu Ustaz, kalau misalkan dia mungkin seperti dia bangun masjid, kemudian dia awalnya dia, kemudian di akhir hayat dia bertobat, apakah dikembalikan lagi amalannya yang dituliskan Allah? Jadi ada orang beramal awalnya dia ya. Yang pertama tadi apa tadi? Apakah langsung tidak dihitung amalnya? Iya. Baik. Jadi kalau ada orang beramal dia ria, apakah langsung tidak dihitung? Iya. Langsung tidak dihitung amal itu sebagai amal soleh dan dicatat sebagai amal soleh kalau dia ria. Tetapi kalau dia bertobat, paham? Nah, ini tadi pertanyaan kedua. Awalnya ria ya, itu tidak akan dibalas, tidak akan dicatat sebagai amal soleh. Bahkan dicatat dalam catatan dosa. Tapi suatu ketika dia bertobat, dari dari ria itu, dia kemudian tobat. Nah, pertanyaannya, apakah amalan itu kembali dicatat sebagai amal kebaikan? Gitu ya. Tapi jawabannya kita berharap seperti itu. Berharap dan besar harapan kita dicatat lagi sebagai amal kebaikan kalau dia sudah bertobat. Kenapa? Sebab jangankan ria, amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang kafir, ya kan? Kalau orang kafir ketika beramal tidak diterima kan? Tidak diterima itu. Kalau orang kafir biar berikhlas, tapi kalau dia kafir tidak diterima amalnya, ya kan? Tetapi kalau dia bertobat dari kekafirannya, masuk Islam, maka seluruh amal kebaikan yang pernah dia lakukan di waktu kafir itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Kenapa dia bertobat? Bisa dipaham? Ya, ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ketika ada sahabat Nabi, kalau saya tidak salah namanya Amr bin As, beragama Nasara, beragama Kristen. Ketika dia ingin masuk Islam, dia berkata ke Nabi, ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam bagaimana dengan amalku ketika saya masih Kristen, masih kafir? Apakah diterima? Nabi mengatakan, aslamta ala ma aslafta minal khairi. Engkau masuk Islam, kalau kamu masuk Islam, maka engkau masuk Islam membawa seluruh amalmu di dunia yang kamu lakukan. Artinya membawa, kamu dapat semua itu dengan masuk Islam. Dengan tobatmu, dengan bukti masuk Islammu, maka seluruh amal-amalmu dulu ketika kamu kafir itu kamu dapatkan kembali, kamu raih kembali sebagai amal soleh. Jadi seperti itu. Nah, masih
Masih ada? Ya. Saya pernah dengar syirik terselubung. Apa? Syirik terselubung. Ya. Syirik terselubung. Ya, namanya asyirkul khafi. Ya, nanti akan datang juga hadis terakhir nanti. Ini sama dengan dia ini. Syirkul khafi. Jadi para ulama membagi ada syirik zahir, ada syirik khafi. Syirik yang zahir nampak syirik yang bisa dilihat. Ada syirik yang tersembunyi. Yang mana itu syirik khafi tersembunyi itu tadi dia. Karena tidak bisa, orang tidak tahu dia lihat tersembunyi dia. Nah, itu syirik. Tapi syiriknya tidak nampak. Kenapa? Karena terkait dengan hati dan niat. Ini yang tidak bisa dilihat. Hanya Allah yang tahu tentang niat. Kalau syirik yang zahir nampak itu seperti orang yang kita lihat datang ke kubur, beribadah ke kubur, menyembelih, bawa sesajen, itu yang nampak dilihat dengan mata. Oh, itu syirik. Paham? Jadi syirkul khafi itu yang diinginkan ahli riya. Sudah? Ya, sudah. Silakan. Yang pertama ditanyakan apa-apa amalan yang perlu dilakukan sebelum melakukan amalan saleh supaya betul-betul niatnya lurus, tidak dikatakan riya. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa dia itu termasuk syirik kecil dan dia kekal di dalam neraka. Apakah orang yang melakukan syirik kecil kekal dalam neraka walaupun ada dalam hatinya tauhid? Pernah dia bertauhid bukan saja begitu. Jadi tidak dikatakan bahwa berarti sama jadi dengan orang kafir. Nah, ya, yang pertama tadi apa yang perlu kita lakukan sebelum beramal supaya tidak dikatakan riya, gitu ya. Artinya sebab-sebab yang perlu kita lakukan supaya tidak jatuh dalam riya. Ya, tentunya yang paling pertama itu berusaha menyembunyikan amalan. Karena kalau kita sembunyikan itu lebih aman. Kecuali kalau tidak bisa disembunyikan seperti sholat, lima waktu kan tidak bisa disembunyikan. Tapi kalau amalan-amalan yang bisa disembunyikan, usahakan sembunyikan. Itu lebih membantu kita untuk ikhlas. Sedekah misalnya, usahakan lebih bagus disembunyikan. Kalau kita tidak mampu, ya kan berat itu sedekah itu. Makanya Allah mengatakan kalau disembunyikan lebih bagus. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, para sahabat, para salaf. Mereka beramal itu sering menyembunyikan amalnya. Imam Malik rahimahullah. Imam Malik kalau beramal itu hampir amalnya disembunyikan. Imam Malik. Makanya Imam Malik itu pernah dicap bukan ahli ibadah. Ada orang menyurat kepada Imam Malik, sampai menyurat orang itu, menasihati Imam Malik agar Imam Malik itu fokus ibadah juga, jangan sekedar mengajarkan ilmu. Kenapa disurati? Karena orang itu tidak pernah melihat bagaimana Imam Malik ibadah. Karena Imam Malik menyembunyikan amal. Dari mana kita tahu? Ketika ditanya keluarga ditanya, Imam Malik kalau di rumah apa yang dilakukan? Nah, orang kan tidak tahu kalau di rumahnya. Kata anaknya Imam Malik kalau di rumah itu, kalau di malam hari jarang tidur, sedikit tidurnya. Kalau malam Jumat tidak tidur sama sekali. Ini tidak ada yang tahu kan? Nanti ditanyakan kepada anak-anak Imam Malik baru dia tahu. Imam Malik kalau di rumahnya, kalau tengah malam dia bangun sholat malam. Tapi kan orang tidak lihat. Nah di rumahnya. Kata anaknya kalau Imam Malik sholat malam, itu kalau hari Ahad selain hari Jumat itu sholat malamnya sedikit tidurnya. Tapi kalau sudah malam Jumat tidak tidur sama sekali. Imam Malik kalau di rumahnya, kalau sampai di rumah Al-Quran dipegang. Kalau di masjid, kalau pulang ke rumah Al-Quran. Itu Imam Malik. Jadi memang ulama salaf itu kebiasaan mereka beramal itu kalau amal itu bisa disembunyikan, mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan. Karena itu membantu kita untuk tidak riya. Nah itu. Yang kedua tadi apa? Syirik apa? Riya itu syirik kecil. Ya.
Syirik kecil itu tidak kekal di neraka. Yang kekal itu syirik besar. Ya, kalau orang syirik besar, ya tidak bertauhid namanya. Sudah rusak tauhid, sudah habis tauhidnya kalau sudah syirik besar. Karena syirik besar itu menggugurkan tauhid. Kalau syirik kecil tidak. Kalau syirik kecil itu tidak kekal, neraka juga tapi tidak kekal. Itulah bedanya antara syirik besar dan syirik kecil. Jadi ayat-ayat yang mengatakan pelaku syirik kekal itu yang dimaksud syirik besar. Adapun syirik kecil tidak. Tetapi syirik kecil itu di hari kiamat tidak ada ampunan dan harus masuk neraka. Makanya dari paling pertama kan, cuma bedanya dia akan keluar nanti. Cuma keluarnya lama. Kalau saja berat. Itu bedanya, Pak. Jadi syirik kecil itu tidak kekal dalam neraka, dia akan tetap keluar nanti. Cuma lama baru akan keluar karena azabnya itu harus berat dan karena pelanggaran yang besar. Masih ada? Bapak tadi silakan terakhir. Ya. Biasanya itu ada di luar supaya tidak ada kalau iblis sebuah ada dia dalam hal ini. Mungkin kalau ada supaya ini sudah terjam dalam hati kita ini sudah busuk ya. Iya, jadi memang menghadapi iblis itu berat. Karena iblis itu kalau kita mau beramal, ada caranya juga supaya kita tidak beramal. Contohnya apa? Jangan kau nanti kau lihat. Akhirnya kita tidak jadi beramal karena takut ria. Nah, itu juga waswas setan itu. Jangan kau masjid nanti di rumah waktu saja, ya kan? Nah, itu waswas setan itu. Atau di waswas yang lain, kalau kita sudah beramal, arahkan lagi untuk berbuat ria kan begitu. Jadi itulah iblis. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan seperti itu? Ada was-was seperti itu, ya, tidak usah bersedekah nanti kamu lihat. Dilawan, ditepis itu bisikan. Kalau ada bisikan, tidak usah deh, nanti saya lihat, nanti saya lihat. Itu dilawan dan kita tahu itu bila syaitan. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika akan melaksanakan perintah Allah kan, menyembelih putranya, dia tarik oleh iblis dibisiki, wahai Ibrahim, masa kamu bodoh sekali. Tapi Ibrahim berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ditepis dengan berlindung kepada Allah. "A'udzubillah," aku berlindung kepada ya Allah, minasyaiton, dari waswas syaitan yang terkutuk. Ya, jadi dilawan itu dan kita bersedekah. Kita berusaha untuk menghilangkan sifat ria itu. Jadi jangan turuti itu bisikan. Kalau ada bisikan seperti itu, bertahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan beramal. Gitu. Cukup ya? Cukup. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.